Assalamualaikum, nama Dwi Safitri, MPM 1813053008, kelas 5A mata kuliah Sosiologi Pendidikan, materi sekolah sebagai suatu birokrasi dan sarana mobilitas sosial. Selamat disimak. Sekolah sebagai suatu birokrasi. Birokrasi merupakan rasional efisiensi organisasi yang setiap anggotanya hanya bertanggung jawab pada tugas yang dipegang dan dia mampu, kompeten untuk melakukannya. Menurut Ronald B. Chauvin dalam Edi Tukijan 2010 bahwa birokrasi itu merupakan istilah yang propagatif, tidak disukai atau buruk, dan terlintas kesan sebagai suatu yang tidak efisien atau organisasi yang tidak praktis. Ciri-ciri birokrasi antara lain: yang pertama, organisasi yang terpisah dan mempunyai banyak staf. Yang kedua, tingkatan organisasi yang teratur dan tersusun rapi baik dari bentuk maupun pembagian kerjanya. Yang ketiga, peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan birokrasi baik ke dalam maupun ke luar. Yang keempat, status individu terdapat dalam birokrasi, misalnya harus memahami dan melaksanakan peraturan atau cara kerja birokrasi. Yang kelima, mempunyai jalur komunikasi formal baik ke dalam maupun keluar. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan gerakan atau perpindahan yang melibatkan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kehidupan sosial atau masyarakat yang selalu ditujukan pada gejala gerak berpindahannya suatu status sosial satu ke status sosial lainnya, dan juga suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu suatu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe mobilitas sosial. Yang pertama, gerakan sosial horizontal, yaitu suatu peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial satu ke kelompok sosial lainnya dalam posisi yang sederajat. Yang kedua, gerakan sosial vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial yang lainnya dalam posisi yang tidak sederajat. Gerak vertikal naik, masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan sosial rendah ke posisi kedudukan sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut. Selanjutnya, gerakan vertikal menurun. Yang pertama, turunnya kedudukan individu ke posisi atau kedudukan lainnya yang lebih rendah derajatnya. Yang kedua, turunnya derajat sekelompok individu dari suatu derajat atau posisi atau kedudukan yang lebih tinggi ke posisi atau kedudukan yang lebih rendah. Mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi ditandai oleh perkembangan atau peningkatan taraf hidup dalam suatu garis keturunan yang menunjukkan pada kedudukan status sosial dari status generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, mobilitas antar generasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, mobilitas integrasi merupakan peralihan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, dan perlu diingatkan jika generasi sekarang tetap menempati lapisan sosial yang sama dengan generasi pendahuluannya. Tidak ada mobilitas sosial integrasi. Yang kedua, mobilitas intragenerasi merupakan peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Konsekuensi dari mobilitas sosial. Konflik akibat dari kejaran mobilitas sosial ditandai dengan adanya benturan antara nilai dan kepentingan. Ada macam-macam konflik. Yang pertama, konflik antar kelas sosial. Yang kedua, konflik antar kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antar generasi, pergeseran hubungan antara generasi satu dengan generasi lainnya. Yang keempat, penyesuaian. Sasaran birokrasi pendidikan. Organisasi yang kompleks mempunyai berbagai jenis rangkaian-rangkaian sasaran, dan kita dapat menganggap organisasi itu sebagai jumlah keseluruhan dari makna-makna yang diterapkan oleh sejumlah anggota masing-masing. Gordon 1975 menyebutkan 5 jenis sasaran organisasi,
yaitu yang pertama sasaran formal, yang kedua sasaran informal, yang ketiga sasaran pribadi yang dianut oleh individu-individu di dalam organisasi, yang keempat sasaran ideologis, dan yang kelima sasaran lebam atau tidak berdaya. Menurut Horton dan Hunt dalam Abdullah ID bahwa ada 4 jenis sasaran organisasi sekolah. Yang pertama, sasaran formal, yang kedua sasaran informal, yang ketiga sasaran ideologis, dan yang keempat sasaran-sasaran lain yang kurang begitu kuat. Terima kasih, semoga bermanfaat.